Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang Pak Guru banggakan, anak-anakku peserta didik, dalam kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kita, yaitu kegiatan proses belajar mengajar. Jadi dalam kesempatan ini sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, untuk lebih barokahnya silakan Bu Adi pimpin doa, semoga apa yang akan kita lalui pada hari ini memperoleh berkahnya. Silakan. Sebelum kita mulai kegiatan tersebut, mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anakku perlu absensi dulu ya, apa yang hadir hari ini dan tidak hadir ya. Ya, Abdul Hanan Hadir. Ahmad Dhani Kurniawan Hadir. Ahmad Ripaldi Masuk. Andre Sirwan Hadir. Azizan Hadir. Izwan Hadir. Januar Tidak ada. sakit atau apa? Oke. Khairul Fuadi Hadir. Doi Hadir. Lalu Bimas Sakit. Yayan Hadir. Hai Hadir. Muhammad Kipari Hadir. Muhammad Zainul Rofiq Hadir. Muhammad Anugrah Febrian Hadir. Muhammad Muhi. Hadir. Ada yang belum disebut namanya? Oh iya, Wahyu. Hadir, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau ada temannya yang tidak hadir atau dalam keadaan sakit, semoga nanti cepat sembuh ya. Amin. Yang untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti kalian. Ya. Jadi pada pertemuan ini memang akan kita bahas ya tentang materi kita yang hari ini adalah sebenarnya alat pengangkat tangan. Jadi keterkaitan dengan materi yang sebelumnya itu materi APD dan keselamatan kerja. Jadi intinya keterkaitan antara ketiga materi itu atau materi sebelumnya itu pada penggunaannya. Jadi kalau kita menggunakan alat pengangkat tangan itu harus menggunakan APD supaya kita selamat. Seperti itu. Jadi kira-kira dari materi yang sebelumnya ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Kita lanjut saja ya. Untuk jadi materi kita untuk hari ini ya, seperti yang Pak Guru bilang tadi adalah alat pengangkat tangan ya. Jadi alat pengangkat tangan itu nanti yang terpenting di materi ini adalah bagaimana kalian teknik pengoperasian. Itu yang pertama ya, tekniknya ya. Yang kedua adalah prosedur pengoperasian. Yang ketiga berarti ke pengoperasian. Seperti itu ya. Jadi yang tiga itu tidak boleh lepas dari kegiatan pembelajaran ini ya. Kalau nanti
nanti kalian tekniknya tidak sesuai dengan prosedurnya, pada saatnya nanti dalam proses pengoperasian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita di kesempatan ini yang menjadi kompetensi dasar kita ini, jadi kompetensi dasar itu ada yang namanya pengetahuan dan keterampilan. Kita yang di SMK tidak lepas dari dua kompetensi ini ya. Jadi kalian akan mendapatkan pengetahuan dan kalian akan mendapatkan keterampilan. Jadi yang dua ini ya. Jadi yang kompetensi dasar untuk pengetahuannya itu dikatakan di GPD 1 ya, menerapkan teknik pengoperasian perkakas-tangan. Yang kedua itu yang untuk keterampilannya adalah mengoperasikan perkakas tangan atau alat perkakas tangan. Jadi pengembangan dari kompetensi yang tadi yaitu kompetensi dasar itu ya ada namanya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama tadi yang sudah Pak Guru sebutkan adalah pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau ranah pengetahuan itu nanti kalian, nah ini pertemuan kita yang hari ini ya, akan membahas masalah pengetahuannya. Untuk minggu depan itu kita akan membahas masalah keterampilan. Jadi kita harus matang di pengetahuannya ya. Jadi nanti di pengetahuan ini kalian melalui literasi media yang ada ya. Jadi peserta didik diminta di sini untuk menelaah teknik pengoperasian. Nah, menelaah itu ya berarti merincikan ya, jadi memahami sebenarnya apa itu teknik pengoperasian. Ya. Yang kedua melatih teknik pengoperasiannya. Jadi kalian akan dilatih ya kalau menggunakan alat perkakas itu bagaimana prosesnya seperti ya. Nah yang kedua sekarang yang Pak Guru perlu menyampaikan walaupun nanti di pertemuan nanti kita bahas biar ada keterkaitan antara pengetahuan dan keterampilan. Jadi keterampilan ini melalui media, alat peraga peserta didik dapat pertama mendemonstrasikan alat perkakasan. Jadi mendemonstrasikan itu ya kalian menggunakan peralatan itu nanti ya untuk kalian praktik. Yang kedua mengoperasikan. Jadi kalian mengoperasikan ya seperti tadi ya di penjelasan awalnya tadi materi itu ada prosedur di sana teknik ya dan pengoperasian seperti itu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya tentang alat perkakas itu seperti apa begitu? Contohnya ada yang pernah melihat? Oke. Nah betul. Jadi itu sudah satu orang menyebutkan itu adalah perkakas tangan ya. Jadi yang lain mungkin ada yang menyebutkan lagi? Palu betul sekali palu ya. Jadi saya kira betul sudah. Pikir ada lagi yang lain? Nah jadi saya kira kalau saya melihat dari jawaban anak-anakku tadi saya lihat itu secara tidak langsung kalian sudah mengetahui sebenarnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi sekarang ini beberapa jenis-jenis alat perkakas tangan ya. Jadi tolong diperhatikan gambarnya. Coba mana yang kira-kira digambar Pak Guru tampakkan ini ada yang tahu alat perkakas tangan? Apa? Coba sebutkan Pak Guru. Betul sekali. Oke, coba lihatkan Pak Guru lagi ya. Ada yang tahu alat perkakas tangan di sini? Obeng, betul sekali. Saya kira semuanya pernah melihat ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi silakan ada yang mesti ditanyakan lagi dari ini ya. Ada? Pak Guru jelaskan sedikit ya. Jadi beberapa jenis alat perkakas di sini ya. Ini sebenarnya sebagian kecilnya ya. Ada sebagian besar.
Artinya ini salah satu contoh perkakas yang akan kita praktikkan nanti ya. Jadi di sini ada palu, di sini ada obeng ya, di sini ada ragum, di sini ada namanya tang potong ya, tang gertis dan sebagainya. Jadi ini adalah jenis-jenis dari alat perkakas. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Semua sudah paham ya? Oke, jadi Pak Guru mau lihat masih semangat semuanya? Masih. Jadi sekarang Pak Guru punya iya sedikit ya. Jadi ikuti Pak Guru ya. Kalau Pak Guru bilang SMKN 1 Sakra bisa luar biasa. Oke, bisa dipahami ya? SMKN 1 Sakra Bisa luar biasa. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi bisa lihat semuanya masih semangat ini ya. Berarti saya kira materi ini sangat menarik ya. Jadi susunan alat perkakas tangan itu ya, jadi ini meja ya. Jadi kalau kita menggunakan alat perkakas tangan itu juga tidak sembarangan ya. Jadi tidak hanya pada saat kita memakai kita lepas sembarangan. Jadi kenapa harus kita tata lagi ya, supaya kelihatan rapi, betul sekali ya. Ada lagi supaya kita misalnya kalau di lantai sekarang ya, kalau kita injak berarti berbahaya, betul. Jadi kita butuh yang namanya keselamatan. Ya, kan sebelumnya sudah dijelaskan APD dan alat pelindung diri seperti itu ya. Jadi nanti kalau di data itu kan enak. Nanti kalau kalian mau ngambil palu ya ambil kan. Jadi enak ya. Nanti kalau berserakan contoh ya, nanti kalian jalan tidak sengaja injak kan jatuh nanti kan seperti itu ya. Untuk keselamatan kerja namanya ya. Oke, selanjutnya ini ya. Jadi perkakas, penyusunan alat perkakas juga di lemari ya. Jadi meja sama lemari itu boleh saja kalian nanti menatanya ya. Jadi kalau kalian menata di lemari itu alangkah baiknya mungkin peralatan yang agak sensitif ya, kayak alat ukur dan sebagainya, mungkin jangka nanti tolong ditaruh di lemari. Itu tujuannya supaya alatnya aman seperti itu ya. Tidak cepat rusak. Jadi kita punya alat ya, nanti kalau rusak kan kita beli lagi dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi ini salah satu contoh, ini contoh saja ya untuk pengoperasian alat perkakas tangan. Jadi Pak Guru ngambil pengoperasian untuk alat kikir ya. Jadi kalau kikir itu juga seperti dilihatkan di gambar ya, itu punya aturannya. Jadi satu mengikir ya, posisi lutut harus dibentangkan. Jadi seperti ini dia ya. Jadi seperti ini bentuknya ya. Jadi benda kerjanya seperti ini di sini nanti ya. Nah, seperti ini ya. Ini juga harus seperti ini ya. Ini kayak orang senam ini ya. Seperti ini ya. Ini aturan juga kita gerakan badan dan lutut seperti itu. Nah, jadi kira-kira kenapa harus seperti ini? Ada yang bisa memberikan Pak Guru penjelasan supaya benda kerjanya lebih mudah agar bisa jalan lebih baik. Bagus ya, jadi seperti itu ya tujuannya. Nanti kalau kalian tidak sembarang misalnya kayak orang lari kan, nanti benda kerjanya juga menari nanti seperti itu ya. Kira-kira sampai tadi materinya sampai itu saja ya. Jadi kira-kira ada yang mau ditanyakan dari tadi belum ada pertanyaannya, sudah paham semua ya? Sudah. Kalau kita lihat alat perkakas tangan itu ya dalam kehidupan sehari-hari itu kalian pasti pernah menggunakan, terutama palu, obeng tadi saya kira itu sangat kalian pernah temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, jadi sebelum ini kegiatan kita selanjutnya adalah LKPD, diskusi secara kelompok. Jadi LKPD itu adalah lembaga kerja peserta didik. Jadi
diskusikan. Tugas LKPD-nya adalah cari link video cara penggunaan alat perkakas tangan. Jadi nanti setelah menemukan videonya, Pak Guru minta nanti anak-anak itu amati dan analisa video itu. Nah, kira-kira di video itu sedang ngapain dia orang itu kan? Jadi sedang apa, alat perkakas tangan itu ya. Selanjutnya buat laporan singkat penggunaan alat perkakas. Jadi seperti itu. Kira-kira dari LKPD-nya bisa dipahami? Bisa ya? Gampang ya? Nanti kan tinggal cari di literasi, internet dan sebagainya. Nanti saya kira tidak sulit untuk membuat tugas LKPD-nya. Jadi Pak Guru buatkan kelompok begitu ya. Jadi 3 kelompok nanti. Tolong kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti ya. Nah. Oke, jadi untuk kelompok 1 Pak Guru minta nanti Abdul Hanan 1, terus Joy duduk di atas mana? Joy, mana Dimas, oke. Yayan, oke. Uyi, oke. Jadi kelompok 1 itu tadi ya di sebelah kiri Pak Guru ya. Kelompok 2 Andre Sirwan, oke. Januar, sakit ya Januar ya. Khairul Fadi, Ai, Rofik, nanti kelompok 2 nanti ditambah lagi kelompok 3 Ahmad Dhani, Azizan, Izwan Hadi, terus Muhammad Kifari sama Muhammad Anugrah Berlian ya. Jadi sekarang kelompoknya silakan nanti pada saat kalian kalian berdiskusi di sini ya, Pak Guru juga punya penilaiannya. Jadi yang Pak Guru nilai adalah keaktifan kalian, ya. Di keaktifan kalian melakukan diskusi, nanti akan Pak Guru pantau gitu. Sambil Pak Guru nanti anak-anakku boleh menanyakan kira-kira Pak Guru apa yang menjadi kendalanya, silakan boleh menanyakan ke Pak Guru, ya. Dan kira-kira dari LK-nya kira-kira yang mana tidak dipahami, silakan boleh ditanyakan. Jadi yang belum disebut namanya silakan pindah ke kelompok 2 ya. Nanti ya, kelompok 2 silakan. Oke, Pak Guru kasih kesempatan mengerjakan LK-nya 15 menit ya. Saya kira bisa 15 menit ya. Bisa. Oke, silakan. Kalian berdiskusi. Sambil ditanyakannya. Ya, silakan dikerjakan. Itu LKPD-nya silakan ya, cari cara penggunaan alat perkakas tangan. Yang kedua, silakan diamati ya. Silakan buka HP-nya juga boleh untuk cari literasinya ya. Jadi nanti
selesai mengerjakan tugasnya nanti Pak Guru minta setiap kelompok untuk mendiskusikan atau mempresentasikan nanti. Ya. Silakan tadi bantu temannya ya untuk mengerjakan tugas temannya. Jadi silakan keaktifannya yang Pak Guru lihat, jadi Pak Guru ternilainya. Silakan kerjakan lagi skripsinya. masih sekitar 12 menit lagi.
Bu Adi, ada yang ditanyakan? Paham ya? Anak-anak paham? Ya? Dani, paham? Ini masih kita tinggal 10 menit lagi ya. Silakan. Wadi gimana? Masih proses ya? Udah? Masih proses ya? Ya, dikit lagi. Masih punya waktu 10 menit lagi. Kalian diskusikan dulu.
dan diskusi ambil gambarnya ke sana misalnya pasti sambil jalan. Oh, pas ya. Itu nanti kamera anaknya. Kalau ini just step. Kalau ini Silakan dikerjakan ya. Aji, gimana pekerjaannya? Sudah diselesaikan. Ini tidak dua sama hasil diskusikan.
Jadi ingat ya, kalau sudah mendapat linknya, berarti kan ya, kalau sudah dapat linknya itu videonya silakan diputar ya. Jadi kalian amati dan analisa ya kan. Jadi baru buat laporan singkatnya.
Silakan. Dan ada kesulitan? Masih kita punya waktu 7 menit. Kenapa? Tidak apa-apa. Bisa. Tidak usah, sudah bisa. Nanti pakai.
semua kelompok sudah menyelesaikan LKPD-nya? Sudah. Jadi karena kalau sudah menyelesaikan LKPD-nya, jadi Pak Guru sekarang akan kita sama-sama mendiskusikan tugasnya tadi ya, mencari link ide yang menggunakan alat perkakas tangan. Jadi yang akan dipresentasikan hari ini adalah kalian setelah mengamati dan menganalisa di laporan itulah ya nanti akan disampaikan masing-masing kelompok. Dan nanti tolong kelompok lain juga memperhatikan ya. Oke, Pak Guru buka saja ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan ini mari kita melakukan diskusi ya. Jadi nanti Pak Guru mulaikan dari kelompok 1, setelah itu kelompok 2 dan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Jadi saya minta sekarang pertama yang melakukan presentasi adalah kelompok 1, dan kelompok 2 dan 3 mendengarkan. Silakan, kami persilahkan kepada kelompok 1. Siapa yang menjadi boleh berdiri ya, kalau mau berdiri caranya dibaca, mau duduk juga tidak apa-apa. Bagaimana enaknya? Relaxnya ya. Tolong yang kelompok lain memperhatikan ya. Silakan kelompok 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD diskusi secara kelompok. Kami di sini menganalisis alat perkakas tangan yaitu palu. Setelah menganalisis video tersebut, kami memperoleh cara menggunakan palu. Yang pertama, pastikan kondisi alat pukul tersebut masih bagus dan layak pakai baik bagian kepala ataupun pegangan. Anda bisa memanfaatkan kacamata atau sarung tangan ketika objeknya sangat keras. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok LKPD kami. Di sini kami menganalisis alat perkakas tangan yaitu palu. Setelah kami menganalisis video tersebut, kami memperoleh cara menggunakan palu. Yang pertama, pastikan kondisi alat pukul tersebut masih bagus dan layak pakai baik bagian kepala ataupun pegangannya. Anda bisa memanfaatkan kacamata atau sarung tangan ketika objeknya sangat keras. Yang kedua, pastikan sisi kepala manakah yang akan digunakan untuk objek tersebut. Alat pukul ini umumnya memiliki 2 kepala dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, tentukan dengan jeli titik manakah yang akan dijadikan objek sasaran yang tepat. Tahap ini sangat penting untuk menunjang keberhasilan Anda. Yang keempat, tentukan jarak dan sudut kemiringan yang sesuai antar objek dengan alat pemukul agar tepat sasaran. Gunakan tenaga atau energi seperlunya saja, tergantung dari bahan dasar, alat dan juga objek. Dan yang terakhir, gunakan tangan kanan untuk mengayun alat pukul dan tangan kiri untuk memastikan agar objek tidak goyah atau bergerak. Cara kerjanya ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Alat yang kelihatan sederhana ini ternyata memiliki cara kerja yang sedikit rumit. Bagian kepala dari alat yang Anda ayunkan tersebut ternyata menyimpan sebuah energi kinetik atau energi gerak. Sumber dari energi kinetik tersebut tak lain berasal dari gaya yang ditimbulkan oleh kekuatan otot lengan serta gaya gravitasi. Selanjutnya, ketika kepala menyentuh target, maka akan terjadi benturan atau kekuatan yang berlawanan satu sama lain. Jika objek atau target merupakan benda yang keras, maka dapat dengan mudah menimbulkan keretakan, perpecahan atau tekanan yang pada objek tersebut.
Baik, cuma itu aja dari LKPD kami yang kelompok 1. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Guru melihat dari hasil kelompok 1 setelah mempresentasikan tugasnya tadi ya. Jadi apa yang disampaikan oleh ketuanya atau Hanan tadi ya, itu sangat bagus sekali ya. Artinya kalau saya melihat dari tugasnya tadi ya, itu kelihatan di sana prosedur dari penggunaan palu. Jadi palu itu kita tidak sembarang menggunakan tanpa harus ada APD-nya. Jadi seperti itu yang Pak Guru simak tadi ya. Jadi ada APD-nya, prosedurnya dan cara pengoperasiannya. Jadi memang sudah bagus tugas yang diutarakan tadi, dipresentasikan oleh kelompok 1. Dan sekiranya sekarang mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan boleh bertanya. Oh ya, silakan kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Jadi mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1. Nanti kelompok 2 memberikan pertanyaan ya. Terus nanti kelompok 1 menjawab ya. Silakan. Mungkin ada dari kelompok yang lain mau bertanya. Saya Pak dari kelompok 2 izin bertanya. Dalam pekerjaan menggunakan alat kakas tangan, kenapa harus menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan? Pada kenyataannya walaupun tidak menggunakan sarung tangan, kita bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 1 akan menjawab. Dalam kita melakukan pekerjaan, bukan berarti kita hanya memikirkan hasil pekerjaan kita dapat diselesaikan atau tidak, tetapi kita melakukan pekerjaan tersebut mengikuti prosedur keselamatan kerja. Dengan kita memperhatikan prosedur keselamatan kerja tersebut, dengan memperhatikan atau menggunakan APD yang digunakan itu bertujuan mengurangi kecelakaan pekerja. Mungkin cuma itu jawabannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagus sekali juga pertanyaan saya. Jadi ketika memang kenyataannya ya dalam kehidupan sehari-hari ya, banyak yang melakukan pekerjaan itu ya menggunakan palu ya. Misalnya kalau kita mau mengukur paku ya, kadang-kadang kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari itu seseorang yang menggunakan palu itu dalam memukul paku itu tidak menggunakan APD. Pada kenyataannya sebenarnya seperti itu ya. Jadi ya udah, kalau menemukan paku sama palu ya dipukul saja begitu ya. Tetapi pada dasarnya ya, kalau Pak Guru melihat secara nyata ya, pernah juga kejadian seperti itu. Itu kadang-kadang pada saat malu itu yang kena adalah Jari, tangan, betul. Nah, jadi tangannya kan kena nanti. Kalau tidak bengkak, nah itu yang namanya kecelakaan kerja. Jadi kita menggunakan APD itu supaya terhindar dari itu sebenarnya. Ya, itu salah satu contoh kecil ya. Termasuk, perhatikan, termasuk kita menggunakan kacamata ya. Jadi secara spontanitas juga, kalau nanti paku itu jatuh dan sebagainya kena kita, nah jadi seperti itu sebenarnya ya. Jadi betul sekali tadi jawaban dari kelompok 1 itu sudah mewakili apa yang menjadi pertanyaan dari kelompok 2. Jadi kelompok 2 juga sudah bagus pertanyaannya seperti itu. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Hasil dari presentasi kelompok 1 itu sudah sangat jelas gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang ditanyakan. Oke, berarti silakan kelompok 1 kita dengarkan kira-kira kesimpulan dari LKPD-nya seperti apa ya, kita sama-sama dengarkan.
Baik, kesimpulannya, palu menjadi sebuah alat pukul yang sangat multifungsi. Meski terlihat sangat simpel dan sederhana, namun keberadaannya mampu menjadi alat yang cukup efektif untuk membantu pekerjaan. Sebelum memutuskan untuk memilikinya, sesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan Anda, mengingat jenis, bahan, dan ukuran yang sangat beragam. Oke, cuma itu kesimpulannya, Pak. Jadi terima kasih ya, sangat bagus sekali. Jadi palu itu seperti itu ya fungsinya ya. Jadi fungsi dari alat pekakas tangan atau palu itu adalah untuk memukul seperti itu ya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya Pak Guru minta untuk kelompok 2 untuk presentasikan hasil tugas LKPD-nya. Silakan, kami persilakan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan singkat penggunaan alat pekakas tangan yaitu obeng. Setelah menganalisa video, kelompok kami memperoleh cara menggunakan obeng. Karena obeng merupakan salah satu alat yang dimiliki struktur sederhana. Ada banyak orang yang menggunakannya tanpa memperhatikan cara penggunaan dengan benar. Berikut di bawah ini poin-poin penggunaan obeng yang bisa Anda praktekkan. Yang pertama, dorong dan putar. Selanjutnya, luruskan gagang pada saat memutar obeng. 3. Gunakan obeng yang cocok dengan ukurannya. Keempat, jangan memodifikasi dan mengalihkan fungsinya. Kelima, gunakan dengan postur tubuh yang stabil. Yang terakhir atau yang keenam, perhatikan kerusakan pada obeng. Sekian, terima kasih. Baik, jadi itu tugas kelompok dari kelompok 2 ya. Jadi yang diambil yang diangkat menjadi tugasnya adalah alat pekakas tangan obeng ya. Jadi yang disampaikan tadi betul ya. Jadi cara penggunaan obeng itu sebenarnya ya, perhatikan dulu ya semuanya. Penggunaan obeng itu kita tidak sembarang, artinya dari bentuk ukurannya itu jangan kita memaksakan obeng yang kecil untuk penggunaan yang besar, atau sebaliknya penggunaan yang besar untuk kecil ya. Jadi seperti itu yang Pak Guru simak tadi dari tugas atau kelompok 2, bahwa di kelompok 2 tadi itu kita tidak sembarang menggunakan obeng. Contohnya tadi untuk memahat itu tidak boleh ya. Harusnya kalau pahat ya memang tupoksinya juga pahat seperti itu ya. Jadi sekarang Pak Guru minta hasil dari diskusi kelompok 2, mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 3 yang ingin bertanya, kami persilakan untuk Saya mau bertanya, jadi kelompok 3 ingin bertanya ini ya, mudah-mudahan nanti pertanyaannya ini sangat bagus gitu. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya ke kelompok 2 adalah, kenapa kadang-kadang saya temukan penggunaan obeng tersebut tidak ada pada tempatnya? Contohnya, obeng dipakai untuk melubangi atau digunakan untuk memahat benda kerja. Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 3. Obeng merupakan salah satu alat pekakas tangan, umumnya sama dengan alat pekakas lainnya. Obeng tersebut juga memiliki varian berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Ada banyak orang yang menggunakan peralatan tanpa memperhatikan fungsi dan cara penggunaannya. Ini akan berdampak pada hasil pekerjaan ataupun akan menyebabkan alat pekakas itu rusak karena dipakai tidak sesuai dengan fungsinya. Artinya, penggunaan yang sebenarnya peralatan tersebut harus sesuai dengan prosedur dan fungsinya. Sekian dan terima kasih. Jadi bagus sekali ya, saya lihat pertanyaan dari kelompok 3 juga sangat bagus itu ya. Jadi dia mengarah ke tupoksi dari obeng itu ya. Jadi obeng itu kan kita tidak menyalahgunakan fungsinya ya. Jadi fungsinya itu tidak misal kayak tadi, misalkan obeng itu kita pakai mahat ya. Jadi nanti yang jelasnya benda kerja yang kita pahat itu tidak maksimal hasilnya nanti seperti itu ya. Jadi jawaban dari kelompok 2 juga saya lihat itu sangat bagus ya, sangat sesuai dengan pertanyaan dari
kelompok 3 ya. Itu sudah bagus. Sekarang mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau cukup dengan pertanyaan dari kelompok 3 sudah mewakili. Gimana kelompok 1 sudah paham? Pahamnya? Paham semuanya tadi apa yang jadi Pak Guru minta untuk kelompok 2, perhatikan kelompok 2 silakan menyimpulkan hasil dari pekerjaannya. Untuk kesimpulan tentang alat pekas tangan yaitu obeng. Obeng merupakan alat pekas tangan yang sangat umum yang bisa ditemukan di mana saja. Tidak sedikit pengguna yang tidak mengetahui cara penggunaannya yang benar. Tetapi dengan memahami poin-poin penggunaan yang benar, Anda dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan mudah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi termasuk kelompok 2 juga saya lihat bagus sekali ya. Jadi mengangkat tema dari tugasnya itu sangat menarik juga ya. Jadi kita memang melihat dari alat pekakas ini kelihatan sederhana ya. Perhatikan, kelihatan sederhana tetapi sangat perlu kita perhatikan prosedur dan pengoperasiannya seperti itu ya. Jadi kita berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok terakhir ya, untuk kita sama-sama mendengarkan hasil diskusi dengan teman-temannya. Silakan ketuanya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi LKPD kami, yaitu alat pekakas tangan ragum. Cara kerja ragum sebenarnya pada pergerakan handle atau tuas memutar dan skru atau gudang ulir. Ketika handle dan skru diputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka rang penyepit akan terbuka. Di sini cara menggunakan ragum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perhatikan ketinggian tanggem tidak boleh melebihi siku pekerja dalam kondisi berdiri tegak di depan meja kerja. Yang kedua, perhatikan bagian rahang apakah sesuai dengan karakter objek kerja atau belum. Gunakan bantalan pelindung jika rahang penjepit kemungkinan dapat merusak objek kerja. Ketiga, perhatikan arah putar handle tanggem berlawanan arah jarum jam untuk membuka rahang dan secara jarum jam untuk menjepit objek kerja. Perhatikan tekanan handle yang diberikan untuk mengurangi risiko kerusakan pada objek kerja. Yang keempat, pasang objek kerja berada tempat di antara rahang tetap dan rahang geser. Setelah objek kerja terpasang sempurna, maka proses pekerjaan dapat dimulai. Itu saja hasil diskusi kami LKPD dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Artinya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 saya kira juga mengerjakan LKPD-nya dengan benar-benar saya lihat. Jadi semua kelompok saya lihat betul-betul bagus mengerjakan LKPD-nya ya. Jadi saya melihat dari tadi memang secara garis besarnya ya. Jadi ragum itu memang sederhananya ya, alatnya hanya untuk kita memegang gitu ya. Jadi memegang benda kerja yang akan dikerjakan oleh alat pekakas lainnya gitu ya. Jadi itu kita juga tidak sembarang menggunakan ragum itu, karena ragum itu juga nantinya posisi benda kerja yang kalian kerjakan nanti jangan sampai ada yang miring dan lain sebagainya, tidak kuat menyokong, nanti itu akan berpengaruh terhadap hasil dari benda kerja yang akan dikerjakan. Jadi seperti itu ya. Jadi saya melihat tadi ya alat pekakas tangan untuk ragum ini jangan sampai sembarangan menaruh juga, karena dia berat. Andai kata nanti kena kaki dan lain sebagainya, otomatis kakinya bengkak nanti ya. Berat dia itu ya. Jadi seperti itu. Nanti tolong diperhatikan itu APD-nya ya, untuk keselamatan kerja seperti itu ya. Oke, jadi sekarang mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan tugas kelompok 3 ya. Siapa tahu mungkin ada yang belum paham dan sebagainya, silakan
Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 silakan. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 3. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya, seringkali saya menemukan seorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan tidak menggunakan ragum sebagai alat penambah. Apakah itu sudah sesuai atau dibenarkan? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah menurut kelompok kami, dalam melakukan suatu pekerjaan tersebut seharusnya kita melakukan persiapan seperti alat dan bahan yang akan kita gunakan, termasuk APD yang kita siapkan. Tetapi dalam kasus ini menurut kelompok kami kurang sesuai karena melakukan pekerjaan tersebut tidak mengikuti prosedur pekerjaan. Artinya, melakukan pekerjaan tanpa menggunakan persiapan dan kelengkapan peralatan ini akan berdampak pada hasil pekerjaan kita. Tidak maksimal karena bekerja dengan memaksakan beberapa peralatan seadanya tanpa memperhatikan aturan pengguna peralatan tersebut ataupun akan menyebabkan penggunaannya peralatan tidak sesuai, menyebabkan peralatan tersebut rusak. Sekian dan terima kasih. Nah, ini bagus sekali ya. Kalau saya melihat tadi di pertanyaan dari kelompok 1 itu ya. Jadi kalau kita menggunakan artinya melakukan pekerjaan tanpa dibantu dengan ragum itu tadi ya, seperti itu Pak Guru terima tadi ya. Itu memang kalau saya melihat dari jawaban kelompok 3 itu sudah mewakili saya kira ya. Jadi kita melakukan pekerjaan nanti tanpa dibantu ragum itu saya kira kita agak kesulitan juga ya. Nanti kalau benda kerjanya kita pegang sendiri misalnya pakai palu ya, nanti kena tangan ya. Jadi itu salah satunya seperti itu ya. Jadi ragum ini sangat membantu kalian untuk bekerja juga, nanti bisa menjepit benda keras kerjanya seperti itu ya. Jadi menurut saya sudah bagus ya jawaban dari kelompok 3. Artinya saya melihat dari kelompok 1 ataupun 2 dan 3 sudah cukup bagus ya. Jadi kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi kita sudah presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Jadi semuanya menurut saya sudah bagus nilainya semuanya. Jadi saya lihat hasil dari kelompok 1, 2, 3 itu menarik sekali hasil dari LKPD-nya ya. Kira-kira dari diskusi ini ada lagi yang mau bertanya sebelum kita Pak Guru menyimpulkan secara keseluruhan ya? Ada yang mau bertanya? Enggak ada, Pak. Sudah paham semua ya? Ya. Masih bahasan sederhana ini ya. Jadi kalau kesimpulan Pak Guru ya, jadi kalau alat pekakas itu ya, artinya setelah kita mempelajari materi ini ya, jadi harapan kita ini ya, kita dapat mengetahui jenis-jenis alat pekakas tangan ya, keterampilan menggunakan alat pekakas tangan ya, prosedur cara menggunakan pekakas tangan, dan dapat menggunakan atau mengoperasikan pekakas tangan dengan benar ya. Jadi yang terpenting ini artinya kalau sudah benar itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya jangan menggunakan palu nanti untuk mukul temannya, tidak boleh itu ya. Seperti itu. Nah, Pak Guru perhatikan semuanya ya. Pak Guru mau tes dulu ini ya. Alat yang digunakan untuk menjepit Tang atau sudah paham berarti. Alat yang digunakan untuk memotong gerinda. Ini tak tahu juga ya. Jadi gerinda itu alat pekakas tangan yang menggunakan gerinda seperti itu ya. Jadi bagus sekali ya semuanya. Saya kira sudah paham ya. Jadi setelah Pak Guru tanya, akhirnya semuanya rata-rata sudah bisa menjawab. Ya. Nah ini ya. Jadi kita tinggal beberapa menit lagi pertemuan pertama kita ini. Jadi di pertemuan ini Pak Guru nanti ada tugas tambahan di rumah ya.
Jadi tolong ini kalian kerjakan. Itu artinya untuk menambah pengetahuannya, perhatikan ya. Ya. Menambah pengetahuannya nanti ini minggu depan harus sudah jadi dan harus dikumpulkan. Jadi yang pertama ya, apa tujuan perlunya penyusunan peralatan pekakas. Yang pertama tujuannya. Yang kedua, kecelakaan kerja yang terjadi ketika tidak mengikuti standar SOP-nya pada penggunaan palu dan obeng. Silakan cari di literasi ataupun di internet boleh ya. Selanjutnya sebutkan minimal 10 peralatan pekakas yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ini gampang sekali nanti kehidupan sehari-harinya saya kira tetap kalian jumpai. Yang keempat, menurut Anda ini ya, solusi apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi kecelakaan dalam menggunakan pekakas tangan. Yang selanjutnya, yang kelima, gambarkan bentuk-bentuk kikir yang sering digunakan. Walaupun nanti ini ada beberapa soal yang sedikit menantang ya. Jadi nanti ini artinya minggu depan harus sudah diselesaikan dan bisa juga ditanyakan nanti kalau sudah menyelesaikan tugasnya. Oke, jadi untuk lebih barokahnya atau Pak Guru sedikit ya untuk pertemuan minggu depan ya, kita sudah mulai praktik tentang bahasan yang sekarang ini. Jadi praktiknya ya tadi nanti kalian akan menemukan studi kasus apa yang akan kalian kerjakan. Baik, kalau begitu saya minta Hanan untuk memimpin doa. Artinya dalam kesempatan ini kita memperoleh manfaat dari pembelajaran kita. Silakan. Baik, karena pelajaran untuk pertemuan hari ini sudah berakhir. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan berkah. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, membaca surah Al-Fatihah, berdoa, mulai. Selesai. Oke, jadi pertemuan kita selesai, tapi Pak Guru minta tidak apa-apa istirahat 10 menit dulu. Kalian makan, kita lanjutkan untuk pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua itu memang seolah-olah minggu besok ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekarang boleh istirahat 10 menit ya, supaya nanti ada tenaganya. Silakan.